因为我们弱，我们还没有回来。你的心情我理解，一定会为他们的暴行，他们就不会花太多精力。今天我要讲述的内容的干仗主要靠什么？个个强壮，凶得很。不要再想以前那些东西了。你在干嘛呢？做笔记呀！去杀人吧！你们这些魔鬼，你们这些……阿喜有消息了，大哥，我这就去告诉总长。这是无双总长大人的脸吗？不及这么多粮食。杜克，开门！冲过去！他是人类还是远东人？罗，你小五，您想大明可安？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favourite season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di textbook. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai membahas season kedua dari series ini pada episode kelimanya. Kita dibawa ke tepi Sungai Biru di mana pasukan iblis tengah melakukan penyerangan terhadap warga di sana, sambil memberikan ejekan untuk segera memanggil Raja Guangming kemari. Kekejaman pasukan iblis bisa terlihat dengan jelas, di mana mereka bersenang-senang sambil menghabisi begitu banyak warga. Kita lalu dibawa ke kota Kerani di mana Kala diberitahu kalau semua manusia setengah hewan yang melakukan pemberontakan telah dihukum mati. Selain itu, gubernur telah memberikan surat ketidakpuasannya terhadap gagalnya Kala mendapatkan relik suci di timur jauh dan juga kekalahan telak di lembah Tanduk Kambing. Saat ini pasukan Raja Guangming juga tengah menuju ke arah timur laut. Kala saatlah marah dan memberikan perintah untuk mengirim pasukan ke provinsi Mix, Saro, dan Gerok. Karena penutupan wilayah akan mereka lakukan. Kala ingin secepatnya menemukan keberadaan Raja Guangming. Bahkan ia mulai mengancam untuk bertindak lebih kejam. Jika ada satu orang yang memberontak, maka seluruh desa akan dihabisi. Jika satu desa ada yang memberontak, maka seluruh kota akan dirinya bantai. Sedangkan di sisi Xiu sendiri, para pasukannya bingung mereka harus kemana. Karena telah masuk ke pegunungan dalam waktu yang cukup lama. Untuk Xiu sendiri tengah menandai tugas peta militer atau dengan kata lain menggambarkan situasi medan perang. Melalui peta ini mereka bisa menganalisis strategi di tiap wilayah, baik kondisi musuh maupun lainnya. Dengan begitulah Xiu bisa membuat taktik penyerangan dengan tepat. Sayang sekali Bulan tidaklah dapat memahami apa yang dimaksud oleh Xiu. Sesaat kemudian, Weila datang memberitahu kalau klan iblis telah menutup provinsi Mix. Ini semua terjadi karena cerita tentang Raja Guangming telah menyebar dengan cepat. Jadi mereka pun mendapatkan begitu banyak informan. Mengetahui hal itu, Xiu akan mengubah rute perjalanan, di mana mereka akan pergi ke pegunungan Oren agar bisa memutar ke provinsi Yilia. Tapi Weila memberitahu kalau ketiga provinsi yang terkurung memiliki banyak prajurit yang siap membantu mereka. Namun sayang sekali di tengah perjalanan mereka telah dibantai oleh klan iblis. Weila berharap Xiu dapat membalaskan dendam para saudaranya. Xiu paham betul betapa marahnya dia, tapi untuk saat ini permintaannya harus Xiu tolak dulu. Karena bagaimanapun mereka tidaklah terlalu kuat dan masih belum siap untuk bertarung secara langsung. Tapi Xiu berjanji kalau klan iblis akan membayar atas apa yang telah mereka perbuat. Weila masihlah belum dapat menerima hal itu. Tapi Xiu menyadarkannya kalau tujuan utama klan iblis adalah kelompok mereka. Selama mereka tidak meninggalkan sedikit jejak pun, maka klan iblis tidak akan melakukan apapun kepada para prajurit yang ingin membantunya. Pada malam harinya, kelompok Xiu tengah beristirahat. 不解散了，因为我们弱，我们还没有回来。你的心情我理解，一定会为他们的暴行，他们就不会花太多精力。 Di sini Xiu berbicara kepada Buzan mengenai permintaan Weile untuk balas dendam. Buzan tidaklah menyalahkan keputusan Xiu. Memang benar kalau klan iblis sangatlah dibenci. Namun jika hanya mengandalkan kebencian saja, mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka.
Wuzhen ingat dirinya pernah ditindas oleh tetangganya yang berbadan besar, namun dia tidaklah dapat berbuat apa-apa untuk melawannya, selain dihajar sampai babak belur. Hingga dia pun berhenti menemuinya karena Bujan memilih untuk menjadi lebih kuat saja. Dengan begitulah dia dapat mengalahkannya, dengan satu pukulan saja. Xiu membenarkan apa yang dia katakan, karena untuk balas dendam mereka harus menjadi lebih kuat dulu. Inilah kali pertamanya Xiu melihat manusia hewan yang berpikir lebih jauh. Xiu memintanya untuk memberitahu kepada semua orang kalau besok akan ada kelas pelatihan militer. Xiu berpindah ke desa di mana ada orang yang datang kemari untuk menemui Raja Guangming. Ternyata ia adalah Jinxi dari urusan luar bio pengawasan. Mingyu tentu saja mengenalinya. Tujuan Jinxi kemari adalah perintah langsung dari Dilin, di mana dirinya diminta untuk bertemu dengan Raja Guangming. Sebab ia ingin memastikan apakah sosok itu merupakan Jisuan Xiu. Mingyu tidaklah membenarkan hal itu karena ulah Xiu lah mereka tidak bisa pulang dan malah dicap sebagai pengkhianat. Jinxi masihlah belum terlalu yakin, sebab Mingyu sepertinya tidak percaya kepadanya atau apakah ia tidak percaya kepada Dilin. Namun Mingyu mengingatkan kalau keluarga Jisuan lah yang awalnya tidak percaya kepada mereka. Pengepungan pun mulai dilakukan hingga sesaat kemudian Lozi datang kemari. Ia yang tahu Jinxi menanyakan kondisi Xiu langsung saja memberitahu kalau tuan mereka baik-baik saja. Padahal sejak tadi Mingyu berusaha untuk menyembunyikannya, karena Jinxi ini berasal dari biro pengawasan. Alhasil Lozi pun menjadi panik dan berusaha untuk menjelaskan kalau Xiu awalnya masihlah hidup namun sekarang sudah tiada. Hal ini tentu saja mengejutkan rekan-rekannya. Padahal sebenarnya Lozi hanya berusaha untuk menipu Jinxi saja. Untuk saat ini Jinxi sendiri akhirnya paham mengenai apa yang terjadi. Sedangkan Mingyu menanyakan tujuan Lozi kemari, di mana ada sebuah masalah yang belum dapat mereka atasi. Jinxi akan mencoba untuk memberikan bantuan sebisanya. Tapi Mingyu pun kaget pasalnya tuan mereka hanya meminta untuk mengirimkan 350 kereta pangan, yang tentu merupakan angka yang tidak bisa mereka penuhi. Kembali kepada Xiu yang mana saat ini dirinya tengah mengumpulkan ras manusia hewan, di mana dia akan menjelaskan 12 poin penting dalam melakukan pergerakan. Belum saja dimulai, tapi Wela dan yang lainnya sudah lebih dahulu bingung. Jadi Xiu akan mencoba melakukan pendekatan berbeda. Ia menanyakan apa yang bisa mereka andalkan dalam bertarung, di mana orang-orang ini malah membahas hal yang berbeda, dan kini mereka malah saling berbicara satu sama lain. Xiu pun menghentikan mereka dan ia memberitahu kalau apa yang barusan mereka katakan tidak sepenuhnya salah, karena pemimpin perang juga memiliki prinsip yang sama, meliputi jumlah pasukan, daya tempur, dan juga peralatannya. Inilah unsur-unsur yang harus mereka pertimbangkan. Tapi poin paling utama di antara semua itu adalah taktik. Warga manusia hewan mengingat ada taktik yang dulu mereka gunakan, yang mana mereka melakukan penyerangan secara bersama-sama. Ini bahkan membuat para musuh mereka ketakutan. Selain itu taktik dari klan iblis sudah hampir mereka pelajari semua. Xiu menjelaskan kalau apa yang mereka bicarakan bukanlah sebuah taktik. Pasalnya taktik yang sebenarnya adalah meminimalkan rekan yang gugur. Wela menulis apa yang Xiu katakan, karena baginya taktik memang harus mereka pelajari. Namun Bulan merasa kalau Xiu masihlah belum menjelaskan apa-apa. 今天我要讲述的内容的干仗主要靠什么？个个强壮，凶得很。不要再想以前那些东西了。你在干嘛呢？做笔记呀。 Xiu berpindah lagi ke sisi lain dari para prajurit klan iblis, di mana orang-orang ini tengah melakukan pencarian terhadap pasukan Xiu. Sebenarnya mereka bisa saja bergabung dengan pasukan utama, namun pemimpin kelompok ini tidaklah mau karena ada begitu tidak ada jasa untuk mereka. Terlebih lagi baginya, orang-orang manusia hewan tidak akan pernah menampakkan diri jika bukan pasukan kecil. Dari kejauhan terlihat kalau pasukan Xiu berhasil melihat keberadaan pasukan klan iblis. Ia pun segera melaporkan hal ini kepada Bai. Ia memberitahu semua pasukannya untuk menuruti apa yang dia katakan. Mereka pun ingat kalau inilah yang sebelumnya diajarkan oleh Xiu, yang adalah taktik penyergapan. Bai sedikit tenang karena pelajaran mereka sepertinya berjalan lancar. Dia pun meminta semua orang untuk mulai menjalankan rencananya. Pada awalnya, klan iblis menyadari ada yang aneh di dalam danau, jadi serangan coba dilakukan. Tapi untung saja sosok ini dapat bertahan dan tidak panik, yang membuat pasukan iblis memilih untuk melanjutkan perjalanan.
Namun sayang sekali itu adalah keputusan yang salah. Serangan pun mulai terjadi dari arah atas, begitu pula oleh kelompok Bai. Dengan tertutupnya jalan di depan dan belakang membuat orang-orang ini tidak dapat melarikan diri. Selain itu, pasukan Xiu lainnya juga muncul untuk bisa melakukan pertarungan kepada mereka. Dalam pertarungan ini terlihat dengan jelas kalau pasukan Xiu mendominasi. Bahkan tidak satupun korban dari pihak mereka yang harus mati. Melihat semua ini tentu saja membuat Wei-La dan yang lainnya menjadi senang karena taktik Xiu berjalan dengan sangat lancar. Mereka pun memberikan pujian-pujian kepadanya. Waktu pun teruslah berlalu di mana pelan-lahan namun pasti Xiu terus memberikan pembelajaran kepada para pasukannya. Kali ini para pasukannya mulai paham dan apa yang Xiu maksud. Bahkan mereka pun baru sadar kalau ternyata selama ini klan iblis sengaja memancing mereka agar dapat dihabisi dengan sangat mudah. Para manusia setengah hewan kembali memberikan pujian kepada Xiu. Sebenarnya bagi Xiu, kualitas mereka jauh di bawah manusia. Namun setidaknya mereka dapat mengerti mengenai apa yang dia inginkan. Di sisi lain, kala benar-benar kesal, pasalnya sudah 2 bulan, namun mereka belum kunjung menemukan pasukan pemberontak. Bahkan mereka hampir kehilangan pasukan 1 divisi. Sepertinya di antara para warga terdapat informan yang memberikan informasi kepada para pemberontak. Kala pun mulai berencana untuk melakukan pembantaian. Ia tidaklah peduli dengan wilayah lain. Tapi di Provinsi Mik, ia tidak ingin ada pun satu manusia setengah hewan yang hidup. Mendengar keputusannya, jenderal ini pun segera melakukan apa yang Kala minta. Dengan begini, Kala yakin kalau Raja Guangming dapat mendengar seluruh ratapan penderitaan di Provinsi Mix. Kita lo dibawa ke Provinsi Mik, yang mana di desa itu semua orang telah dikumpulkan oleh para pasukan klan iblis. Kepala desa Leino penasaran apa yang diinginkan oleh klan iblis. Pasalnya mereka telah membayar semua upeti yang diminta. Jenderal ini menenangkannya karena tidak ada masalah. Berhubung semua orang telah berkumpul, jadi para prajurit pun diminta jenderal ini untuk menyebar. Yang mana seketika saja semua serangan pun mulai diarahkan kepada para warga. Ini tentu saja mengejutkan mereka. Kepala desa mencoba untuk meminta penjelasan tapi justru disambut oleh serangan. Para warga yang tidak bersalah dan sama sekali tidak tahu apa-apa pun harus menjadi korban hanya dalam waktu yang begitu singkat. Ini tidak hanya terjadi di desa itu saja, namun seluruh Provinsi Mik akan menjadi medan berdarah. Karena bagaimanapun para warga manusia setengah hewan mulai dibantai habis. Sama sekali tidak ada ampunan yang diberikan oleh klan iblis. Satu persatu desa sudah dibantai habis oleh mereka. Bahkan saking banyaknya korban yang berjatuhan, danau biru yang mengalir di seluruh tempat berubah menjadi warna merah. Buzan yang melihat hal ini agak terkejut dan dia pun segera melaporkan kenapa air itu berubah menjadi merah jambu. Xiu yang mendengar apa yang dia katakan pun menjadi sangat terkejut. Ia bersama Bai pun segera melakukan pemeriksaan dan ini merupakan darah yang mengalir dari Provinsi Mik. Xiu yakin pembantaian besar-besaran telah terjadi karena Sungai Biru hampir sepenuhnya berubah menjadi merah. Mendengar hal itu, Wei-La pun menjadi begitu marah karena klan iblis sudah bertindak terlalu jauh. Xiu pun memberikan perintah untuk bergerak karena ini adalah waktu yang tepat. Terlebih lagi musim akan berganti, jadi mereka harus menemukan cara untuk melewatinya. Sedangkan di sisi lain, Jinxi telah mengirimkan sebuah surat kepada Dilin. Kita dibawa ke kota atas keluarga Jichuan, di mana Xinlu dan Sterling bisa mendengar dengan jelas mengenai berita Liu Feng Suang yang akan mengganggu garis pertahanan barat. Hanya dalam waktu dekat bagi keluarga Liu Feng melakukan penyerangan lagi. Bagi Xinlu, informasi koran jauh lebih cepat dibandingkan biro kemiliteran mereka. Sterling memilih untuk berpisah dulu, pasalnya dia masihlah memiliki beberapa urusan, di mana tujuannya kemari adalah untuk bertemu dengan Dilin. Di sana juga ada Lin Sujia yang adalah istri Dilin, yang memberikan makanan untuknya Sebenarnya Sterling tidaklah lapar, tapi karena Lin Sujia sudah menawarinya, maka dia pun segera memakan hal tersebut, termasuk juga dengan Dilin. Tapi setelah mereka pergi, Dilin tahu betul Sterling memiliki tujuan lain,
yang mana ia sudah tahu kalau Dilin pasti yang menyebarkan rumor kalau keluarga akan menyerang ke barat laut. Hanya saja semua itu Dilin lakukan karena memiliki firasat kalau Jenderal akan melakukan hal ini. Seharusnya Stelling lah yang jauh lebih tahu dari dirinya, tapi Dilin sudah tidak ingin menunggu lagi. Setelah perebutan posisi keluarga Liu Feng berakhir atau setelah klan iblis sepenuhnya menghabisi timur jauh, maka situasi akan menjadi jauh lebih parah dari yang mereka duga. Hanya saja ada sebuah pesan yang diterima oleh Dilin, yang mana itu berkaitan dengan kabar Xiu, yang tentu saja membuat Stelling maupun Dilin senang. Pasalnya Xiu tidaklah mengkhianati mereka, bahkan dia menjadi Raja Guangming dan merupakan pahlawan keluarga. Stelling akan memberitahu Jenderal agar bisa membersihkan tuduhan kepada Xiu. Namun Dilin memperingatinya karena itu sama saja dengan mempermalukan tuduhan Jenderal. Untuk saat ini tidak ada jalan bagi mereka. Pasalnya nama baik Xiu tidaklah lebih berharga dari harga diri Direktur Jenderal. Namun bukan berarti Dilin akan diam saja. Dia akan mencoba mengirimkan bantuan dengan mengirim pasukan makanan kepada pasukan Xiu. Dilin membahas persediaan awal untuk membantu timur jauh. Semua itu berada di Walun. Dilin akan mencoba mengirim sebagian, yang mana ini pasti dapat membantu Xiu bersama pasukannya bertahan dalam beberapa bulan. Sebenarnya persediaan tersebut adalah milik keluarga untuk dapat melawan klan iblis. Tapi Dilin tidaklah peduli karena sekarang Xiu tengah bertarung juga dengan klan iblis. Yang menjadi masalah di sini adalah pasukan keamanan di Walun. Terlebih lagi, Biro Keamanan sudah memberitahu untuk tidak memberikan Walun bahan pangan lagi dalam setengah tahun. Sebagai seorang kakak tertua, Dilin akan melakukan apa saja untuk membantu Xiu. Namun Dilin mengingatkan kalau Xiu merupakan saudara mereka. Jadi tidak mungkin ia membiarkannya kelaparan tanpa memberikan bantuan apapun. 大哥，我这就去告诉总长。会是无双总长大人的脸吗？不及这么多粮食。 Di pegunungan Aulon, Xiu yang tengah memikirkan strategi didatangi oleh Bai, yang mana ia sudah tahu siapa yang menemuinya, sebab Xiu memiliki kemampuan yang hebat. Ia pun terus menyombongkan kemampuannya itu. Tapi semua ini hanyalah candaan semata, karena di dalam pasukannya cuma Bai saja yang sering mengetuk pintu. Pasalnya, Wela dan para manusia hewan membuka pintu dengan kaki mereka. Hal yang sama juga Loji lakukan. Tujuan Bai kemari adalah menanyakan mengenai penyerangan kepada kota Mikaan. Bagi Bai ini merupakan pertempuran tanpa keyakinan penuh untuk menang. Xiu juga tahu akan hal itu. Namun Kala telah menghabisi begitu banyak di Provinsi Mix, yang mana ini telah memaksa mereka untuk keluar dari persembunyian agar dapat menstabilkan posisi secara tegas. Dan mereka juga harus memiliki markas tersendiri. Sebenarnya Provinsi Mix adalah wilayah dengan populasi paling padat, yang membuat klan iblis meletakkan 26 divisi di sana. Bisa dikatakan itu adalah tempat yang sangat penting bagi klan iblis. Hal ini juga berlaku untuk mereka. Berhubung tempat itu sangatlah penting, jadi Xiu akan menggunakan Provinsi Mix melakukan pemberontakan. Walaupun nantinya hanya akan ada satu prajurit yang melakukan hal itu, tapi ini sudah cukup untuk menciptakan riuh gemuruh di Provinsi Mix. Baginya, timur jauh saat ini layaknya kayu bakar yang dijemur kering. Lalu pasukan mereka yang lemah ini adalah benih api yang menyala. Ketika api besar berkobar di timur jauh, klan iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk memadamkannya lagi. Sesaat kemudian, Wela dan Bulan datang untuk memberitahu pilihan Tetua Budan di mana Xiu telah dijadikan sebagai pemandu jalan timur jauh. Jadi mereka percaya dengan kepemimpinan Raja Guangming. Mereka pasti dapat mengalahkan klan iblis. Xiu akan memberikan perintah kepada mereka. Mulai besok, Wela harus melewati pegunungan Alu secara berkelompok. Mereka harus berkumpul di 25 km di sebelah timur kota Mikaan. Bulan sendiri akan memberitahu pemimpin prajurit sukarela dari semua klan supaya bisa bertemu dengan dirinya. Jika ada yang tidak mau, maka akan dianggap telah mengkhianati timur jauh. Bulan yakin betul orang-orang ini tidak akan berani melawan perintah dari kuil suci. Pada keesokan paginya, pergerakan pun mulai dilakukan oleh Bulan dan Wela, di mana Bulan sudah memberitahu Suoxi, Menluo, dan Luzhou sesuai arahan Xiu. Sedangkan Xiu bersama yang lainnya melihat satu-satunya pintu keluar dari pegunungan Aulon ke Mikaan. Xiu memberitahu rencananya untuk langsung menyerah saja, yang mana hal ini tentu mengejutkan mereka. Tapi itu hanya candaan Xiu saja karena mereka harus segera mengambil alih tempat ini.
Alhasil, pertarungan langsung saja terjadi, diperlihatkan dengan kekuatan Xiu bersama pasukannya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, namun dapat mendominasi jalannya pertarungan. Duke pun diminta untuk membuka gerbang, yang mana ia harus mengalahkan beberapa pasukan dulu agar bisa membukanya. Untung saja Duke dapat melakukan hal itu sebelum pasukan iblis menyerang dirinya. Dengan terbukanya gerbang ini, maka pasukan Xiu dapat masuk dengan mudah dan melakukan pertarungan. Klan iblis pun memilih untuk melarikan diri saja. Xiu menahan kelompoknya yang membuat Bai kebingungan. Karena dalam gitu, Kala akan mengetahui kalau mereka akan menyerang Mikaan. Xiu memang berniat untuk melakukan hal tersebut. Di sisi Kala, ia telah diberitahu kalau pasukan pemberontak klan ular dari Provinsi Sharo telah bergabung dengan pasukan Xiu. Begitu pula dengan klan Kurcaci dan klan manusia naga. Saat ini mereka tengah melakukan perjalanan ke Mikaan. Setidaknya jumlah pasukan itu lebih dari 100.000 orang. Kala hanya tersenyum saja. Pasalnya Mikaan adalah ibu kota dari Provinsi Mix. Sepertinya Raja Guangming ingin bertarung langsung dengan mereka. Maka karena itulah Kala akan menuruti kemauannya. Ia memberikan perintah untuk semua pasukan agar bisa pergi menuju ke kota Mikaan. Sedangkan di sisi luar kota, pasukan sudah berkumpul yang mana para pemimpin dari 3 ras memberikan pujian kepada Wela. Sebab dia itu berhasil melarikan diri dari kepungan klan iblis. Namun bagi Wela, semua itu adalah berkat bantuan dari Raja Guangming. Karena beliau adalah utusan dari Dewa Audi. Jadi tentu ia tidak akan membiarkan mereka menderita. Ketiga pemimpin pun ingin bertemu dengan Raja Guangming. Yang mana Wela pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Padernya Soxi, Menluo, dan Luozhou pun bertemu dengan Xiu. Bulan sudah memberitahu siapa mereka ini. Selain itu, Bulan juga memberikan pesan dari tetua Budan mengenai status yang diterima oleh Raja Guangming. Sebenarnya mereka ingin melihat wajah asli dari Raja Guangming tanpa menggunakan Nuoxing. Alasan Xiu menggunakan topeng ini adalah tanda ia menghormati mereka. Namun karena tidak keberatan, jadi dia akan melepaskan topeng ini dan mengungkapkan identitasnya sebagai manusia. Hal ini tentu saja membuat Menluo kesal, tapi Bulan menenangkannya karena dengan begitu ia sama saja melanggar perintah dari kuil suci. Padahal Budan sudah memberitahu kalau Raja Guangming merupakan utusan langsung dari Dewa Audi supaya dapat menyelamatkan Timur Jauh. Jadi tidak penting apakah ia manusia atau orang Timur Jauh. Jika mereka terus seperti ini, maka sama saja dengan tidak mempercayai ucapan tetua Budan. Ketiga pemimpin pun paham, namun mereka penasaran apakah Xiu memang ingin menyerang Mikaan. Karena bagaimanapun hal ini sangatlah mustahil dilakukan. Bahkan sampai membuat ketiga pemimpin klan ketakutan. Setelah pertemuan itu, Xiu pun keluar, yang mana dia dapat melihat dengan jelas betapa sibuknya situasi saat ini. Wela pun datang karena ada hal yang masih belum dapat dirinya pahami, karena ia tidak yakin dapat menaklukkan Mikaan. Wela bukannya tidak takut, hanya saja dia merasa kalau semua ini tidak sesuai dengan strategi militer yang sebelumnya diberitahu oleh tuannya. Xiu hanya tertawa dan meminta untuk mengumpulkan semua pasukan. Selain itu, Bai Huchuan juga harus dipanggil, karena dia akan membawa mereka ke sebuah tempat. Kita lalu dibawa ke kota Mikaan, di mana pasukan penjaga sudah mendapatkan pesan dari Kala mengenai berkumpulnya pasukan Raja Guangming. Kala memintanya untuk menahan sebisa mungkin karena bala bantuan dari klan iblis akan datang mengepung pasukan Raja Guangming dari arah belakang juga. Bate merasa sangatlah senang, terlebih lagi orang-orang Timur Jauh tidak begitu pintar. Jadi bisa dianggap ini adalah pertarungan terakhir mereka. Bate pun hanya tertawa, pasalnya ia sudah yakin ini akan menjadi kemenangan mutlak untuk klan iblis. Sedangkan Xiu membawa yang lainnya di luar kota ke Arni. Hal itu membuat Wela berpikir kalau mereka akan melakukan penyerangan kepada tempat itu. Xiu membenarkan hal tersebut karena tujuan utama mereka bukanlah menyerang Mikaan, melainkan ke Arni. Pasalnya Mikaan pasti telah dijaga oleh sejumlah pasukan besar prajurit klan iblis. Jadi hanya orang bodoh saja yang melakukan penyerangan ke sana. Tapi ia memiliki titik penting dalam mengendalikan seluruh dataran Ming.
Jalur penting 6 provinsi telah terhubung dengan 8 provinsi. Selain itu, wilayah ini juga berdekatan dengan Mikaan. Jika dilihat dari manapun, ini merupakan pusat dari seluruh Timur Jauh. Dan yang terpenting, seluruh makanan Timur Jauh akan melewati tempat itu. Poin penting lainnya adalah kehadiran Kala Algojo Provinsi Saro ada di sana. Wela akan dirinya perintahkan untuk memimpin seluruh pasukan agar bisa menyerang tempat itu. Dia harap besok Wela akan menjadi orang pertama yang menerobos Karni. Wela berjanji akan menaklukkan tempat itu dan akan mematahkan kepala Kala dengan tangannya sendiri. Hanya saja ada yang Xiu pikirkan, karena sudah sebulan sejak Loji pergi mengangkut bahan pangan. Namun sampai sekarang belum ada kabar apapun darinya. Bai menenangkan Xiu karena mungkin sedikit sulit melakukan hal tersebut, kecuali mereka meminta bantuan kepada keluarga. Bagi Xiu, mereka seharusnya segera mengambil alih Karni, karena dengan begitu pasokan makan bagi pasukannya bisa tercukupi. 这卡拉的脑袋，你会是第一个攻入科尔尼的人。是撤粮草，仅靠明宇。罗杰去运粮草已经，如果无法短时间打下科尔尼。 Scene berpindah ke benteng Walun, di mana Panjilo bertemu dengan pria bernama Luzan. Ia penasaran mengapa Luzan kemari, yang mana dia terlihat sangat sibuk. Panji juga yakin pasti ada seseorang di dalam sana. Yang mana Luzan pun memperlihatkan seseorang yang mencurigakan. Namun Panji menahannya dan segera melakukan pengepungan. Pasalnya dia yakin betul kalau di bawah sana terdapat hal yang mencurigakan. Yang mana ternyata di bawah itu terdapat begitu banyak pasokan makanan. Panji penasaran kemanakah hal ini akan dibawa. Pasalnya tidak ada orang lagi di Timur Jauh. Apakah Dai Tuing mengirimkannya kepada Ling Busu di barak Tenggara Klan Iblis? Luzan tidak niatan untuk memberitahunya karena bagaimanapun ini adalah urusan Biro Pengawasan. Panji yang bertanggung jawab atas tempat ini akan melaporkan semua itu ke kota. Sedangkan di sisi Kala, ia masihlah tertidur bersama gadis cantik. Sampai akhirnya Kala pun dikejutkan dengan penyerangan yang terjadi di gerbang timur kota mereka. Padahal dia yakin betul kalau pertarungan tengah terjadi di Mingkaan. Atas perintah dari Xiu, serangan langsung saja dilakukan ke arah Karni. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.